Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'a wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu fi hidayatin nasi nujuma ma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qauman fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati jama'in wal arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina wa ila man tabara'a wa tasaddaqa bi amwalihim wa afkarihim libina wa ta'mir hadzal masjid binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fanhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Halaman 9. Baris ke-10 dari atas atau ayat 66 dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Nabi Musa bertemu dengan orang yang dicari, yaitu Nabi Khidir, maka Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir untuk diperbolehkan mengikuti Nabi Khidir agar Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu. Qala lahu Musa, berkata kepadanya, itu Nabi Khidir. Siapa yang berkata? Musa, Nabi Musa alaihissalam. Al attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusydah atau rasyada, ada beberapa bacaan. Bolehkah aku mengikuti kamu agar kamu mengajarkan aku bima 'allimta, ilmu yang telah diajarkan pada engkau, rasyada, supaya kami bisa menjadikan petunjuk. Itu Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir untuk Nabi Khidir mau mengajarkan Nabi Musa ilmu. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Musa menyadari yang sebelumnya ketika ditanya oleh kaumnya, siapa yang paling pandai di dunia ini, dia mengatakan aku. Lalu Allah kasih pelajaran bahwa ya, di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai itu masih ada yang lebih pandai. Maka Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah, ada hambaku yang lebih pandai daripada engkau. Itu yang tinggal di laut, dikasih ciri-cirinya, yaitu ada batu besar, kemudian ikan, dia akan lompat ke lautan dan membuat jalan. Itulah tanda di mana hamba itu berada di tempat itu. Nah, setelah ketemu, Nabi Musa minta izin untuk diajarkan. Karena belajarnya ya nggak diam di tempat, yaitu melakukan perjalanan. Makanya Nabi Musa
dengan bahasa attabi'uka, aku mengikuti kamu. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa ya belajar itu tidak di tempat, ya, diam di tempat, tapi melakukan perjalanan atau sambil jalan. Rosada eswaban, kebenaran. Ursidu bihi, dengan kebenaran itu aku akan jadikan petunjuk. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah, bukan rosada tapi bidomir ra'i, rusda, sama artinya. Wa sukunis shini, dan dibaca sukun sinnya, berarti rusda. Ada dua bacaan, rosada boleh, rusda boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bacaan Al-Quran yang pernah dibaca oleh baginda Rasulullah SAW itu ada sab'ah, maka disebutlah qiraah sab'ah. Wasalahu dzalika, Nabi Musa meminta agar Nabi Khidir mengajarkan beliau, lianna ziyadata fil ilmi matlubatun, karena bertambahnya ilmu itu sangat dianjurkan. Oleh karena itu dianjurkan kita berdoa agar Allah menambahkan ilmu kepada kita. Rabbi zidni ilma. Ya, Rabbi zidni ilma. Jadi yang kita minta penambahan ilmu. Ya, dengan ilmu bertambah, lalu kita akan mengetahui hak-hak kita sebagai hamba Allah, dan juga kita akan mengetahui hak Allah terhadap kita sebagai hambanya, berupa kewajiban-kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau ada orang yang ilmunya bertambah, man izdada ilman, ilmunya tambah, walam yasdad udan, tapi petunjuknya enggak bertambah. Bertambah ilmu justru bertambah tidak baik. Ya, ini menunjukkan apa? Tidak bertambah dia dengan Allah, melainkan dia akan jauh. Jadi bertambah jauhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin jauh. Karena dengan ilmu yang bertambah, justru petunjuknya tidak bertambah. Dengan ilmu yang bertambah, justru membuat dia menjadi orang yang tidak baik. Nah, itu berarti ya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Khidir menanggapi permintaan Nabi Musa, Nabi Khidir berkata dengan nada yang tegas sekali, innaka, sesungguhnya kamu, lan tastati'ah ma'iya sabra, gak bakalan mampu. Lan kalau tidak hatta, tidak ada hatta, ini sifatnya selamanya. Sifatnya selamanya. Tapi kalau setelah lan ada hatta, berarti dibatasi dengan hatta. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walan tadha ankal yahudu ya hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi enggak bakal redo. Lan tidak bakal redo sebelum apa? Sebelum kamu mengikuti ya agama mereka. Ya, berarti kalau sudah mengikuti ya, mereka akan berhenti. Ya, tidak redonya. Tapi kalau tidak ada hatta, ini selama-lamanya. Nafinya itu abadi. Ya, tidak. Jadi engkau tidak akan mampu. Terbukti Nabi Musa nggak bakalan mampu. Ya, nanti terbukti itu. Dengan apa? Penjelasan dari Nabi Khidir pakai lan. Bahwa engkau nggak bakalan mampu. Ya, nggak bakalan mampu untuk bersabar. Lan tastati'ah. Kau tidak bakalan mampu. Ma'ya sabra, tidak bakalan mampu untuk bersabar, ma'ya di dalam mengikuti aku. Lalu Nabi Khidir memberikan alasan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tahid bihi khubra. Dan bagaimana Anda bisa sabar atas sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Tidak mengetahui, ya tentu orang sesuatu yang tidak diketahui ini pasti gak sabar. Ada keinginan untuk mengetahui. Makanya Nabi Musa nanti banyak bertanya. Kenapa, apa gitu. Karena Nabi Musa gak tahu.
Karena yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini berbeda dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan memang Nabi Musa harus melarang, harus bertanya. Ya, karena syariat Nabi Musa tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Orang dibunuh, perahu dihancurin. Ya, makanya Nabi Musa harus melarang. Ya, sesuai dengan syariat. Tapi Nabi Khidir diajarkan oleh Allah ini ilmu hakikat yang nggak bakalan nyambung. Ya, itu. Makanya di sini lan tastati'ah, engkau tidak bakalan mampu sabar. Fil hadis sabiqi, dalam pembicaraan yang lalu, akibat hadil ayat setelah ayat ini, ya Musa, wahai Musa, ya pembicaraan yang lalu, kan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, ini ala ilmin minallahi. Aku ya dapat ilmu dari Allah. Allamanihi, yang Allah telah mengajarkan ilmu itu kepadaku. La ta'lamuhu, engkau tidak mengetahui. Hanya aku yang diajarkan oleh Allah. Sebaliknya, wa anta ala ilmin minallahi, dan kau mendapatkan ilmu dari Allah. Allamakahullahu, yang telah Allah ajarkan ilmu itu kepada kamu. La a'lamu, yang mana aku tidak mengetahui. Inilah perbedaan. Ya, ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, ini Nabi Khidir tidak mengerti. Karena Allah tidak mengajarkan kepada Nabi Khidir. Sebaliknya, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir, Nabi Musa tidak mengerti. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya, yaitu ketika malaikat oleh Allah disuruh menyebutkan, menjelaskan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Tidak pasti malaikat nggak bisa, karena nggak diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Adam yang diajarkan bisa. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat setelah Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam, lalu ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Allah suruh malaikat untuk menjelaskan. Ya nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena Allah tidak mengajarkan kepada Nabi Adam. Sama dengan ilmunya Nabi Musa dengan ilmunya Nabi Khidir, kan itu berbeda. Ya, ilmu yang diperoleh oleh Nabi Musa dari Allah ini tidak dimengerti, tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Sebaliknya, ilmu yang Nabi Khidir peroleh dari Allah nggak ajarkan pada Nabi Adam, maka Nabi Adam juga nggak tahu. Pantas kalau beliau ya banyak bertanya. Wa qawluhu khubra, masdarun adalah masdar. Kalau dalam sorof itu urutan ketiga dalam tasrifan itu namanya masdar. Ada masdar sholeh, ada masdar mim. Bimakna lam tuhid, kamu tidak mengetahui. Awalam tukhbar hakikatahu, atau kamu tidak mendapatkan kabar, ya tidak diajarkan hakikatahu, tentang hakikat ya ilmu yang aku miliki. Apa jawaban Nabi Musa setelah Nabi Khidir mengatakan, ya kamu nggak bakalan sabar mengikuti aku, ya Nabi Musa alaihissalam untuk meyakinkan kepada gurunya, beliau mengatakan apa? Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amrah. Nabi Musa menjawab, ya keraguan. Boleh dikatakan kepastian lah, keyakinan. Nabi Khidir bahwa Nabi Musa nggak bakalan mampu sabar. Ya, coba pakai innaka, lantas tatia, boleh innaka, lan lagi. Meyakini bahwa Nabi Musa nggak bakalan mampu. Namun Nabi Musa alaihissalam ya justru
ya meyakinkan juga kepada ya Nabi Khidir bahwa dia akan mampu sabar. Qala Nabi Musa menjawab, satajiduni insyaallah sabira. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah sabira. Ya, jika Allah menghendaki, sabiran menjadi orang yang sabar. Ya, sesuai dengan permintaan kamu. Untuk menuntut ilmu dari kamu, aku harus sabar. Ya, tapi sebelumnya kan Nabi Khidir mengatakan kau nggak bakalan sabar. Nah, di sini Nabi Musa mengucapkan insya Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap utusan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Dia tidak memastikan diri itu mampu sabar, tapi diserahkan insya Allah. Ya, pernah saya jelaskan bahwa dengan ucapan insya Allah sesuatu yang susah menjadi mudah. Ya, makanya kita nggak boleh mengucapkan sesuatu yang akan kita lakukan dengan kata pasti. Ya, dalam surat ya Kahfi juga, wala taqulanna li syai'in ya inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu betul-betul berkata bahwa aku akan melakukan hal itu atau pekerjaan itu besok hari, tapi katakanlah insya Allah. Jadi dengan insya Allah segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan bahwa dia memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabira wala a'si laka amra. Dan aku tidak akan menentang kamu ya dalam segala hal. Tidak akan menentang, tidak akan protes, tidak akan bertanya. Itu jawaban Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Ai wa ghairu asin. Itu tidak akan menentang kamu amron ya segala urusan, segala masalah yang kamu lakukan aku enggak akan menentang. Ta'muruni bihi, yang kau perintahkan aku untuk sesuatu itu. Wa qayyada bil masyiati. Nabi Musa membatasi, mengqayyidkan dengan kata insya Allah. Kau akan mendapatkan aku insya Allah, diqayyidin di situ. Li'annahu lam yakun ala siqatin min nafsihi. Sungguhnya ini alasan mufasir kenapa Nabi Musa mengatakan insya Allah, untuk menjadi orang yang sabar sesuai dengan permintaan Nabi Khidir, menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak yakin terhadap dirinya ala siqatin min nafsihi bima iltazama, terhadap apa yang dia tetapkan, dia janjikan kepada Nabi Khidir. Wa hadhi adatul anbiya'i, dan ini merupakan satu kebiasaan para nabi, wal auliya'i, dan para wali. Apa kebiasaan mereka? Alla yathiku ila anfusihim tarfata aini. Itu mereka tidak menyerahkan, memasrahkan ya kepada diri mereka tarfata ainin, sekejap mata pun. Tetap diserahkan kepada Allah. Segala sesuatu diserahkan kepada Allah, tidak kepada dirinya. Ini arti daripada insya Allah. Jadi menyerahkan kemampuan dia untuk sabar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki semuanya. Ya, makanya kita nggak boleh mengatakan dengan kata apa? Kata pasti. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baru Nabi Khidir menjabarkan ya, yaitu larangan yang nggak boleh dilakukan oleh Nabi Musa, ya, yaitu tidak boleh bertanya. Qala, Nabi Khidir mulai memberikan syarat-syarat boleh ikut ya dengan Nabi Khidir untuk diajarkan ilmu. Qala, Nabi Khidir berkata, fa ini taba'tani fala tas'alni. Jika engkau ikut aku untuk belajar, untuk aku mengajarkan kamu, fala tas'alni, jangan kamu bertanya kepadaku. Ya, jangan kamu bertanya kepadaku.
Ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Ya, pasti Nabi Musa seorang nabi bertanya. Ya, karena dia tahu hukumnya nggak boleh. Kalau diam aja, ya ini namanya bukan rasul. Ya, namanya bukan nabi. Makanya dia bertanya, protes. Ya, ada orang dibunuh, ada perahu dihancurkan, dan seterusnya. Tapi pesan Nabi Khidir justru fala tas'alni. Maka kamu jangan bertanya kepadaku. Wa fi qiraatin memang ya bukan berarti ya di sini menunjukkan bahwa dalam kita menuntut ilmu bukan berarti nggak boleh bertanya sama guru. Ya, boleh. Ya, boleh. Kritis itu boleh. Ya, malah murid yang kritis itu bagus gitu ya. Tapi ya kalau kita kepada Allah sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya itu jangan banyak bertanya. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini konteksnya itu ketika ibadah haji diwajibkan oleh Allah dalam firman-Nya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sahabat tanya, "Api kulisanatin ya Rasulullah?" Ya. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Mereka tahu haji itu tiap tahun. Ya, haji itu tiap tahun. Ya. Ini kalau Allah jawab, Allah katakan iya, ini akan menjadi berat. La tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Maka Allah melarang bertanya hal-hal yang enggak penting. Ya, sebab kalau Allah jawab akan apa? Tasukum, memburukan kamu, memberatkan kamu. Coba kalau Allah jawab iya tiap tahun, ya repot banget. Ya, repot enggak haji tiap tahun? Ya kan? Ya, dan itu enggak mungkin terjadi. Ya, makanya ya enggak dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Maka turun tadi firman Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kemudian wa fi qira'atin dalam satu qiraah yang lain, fala tas'alni dibaca bi fathil labi, fala tas'alanni. Wa tasdidin nuni dan dibaca tasdid dunya. Jadi bacanya wala tas'alanni. Lamnya diharokatkan, di fathah. Jadi menunjukkan taukid. Ya, fala tas'alanni kalau tadi artinya maka engkau jangan bertanya kepadaku, tapi kalau fala tas'alanni maka engkau betul-betul jangan bertanya kepadaku. Jadi ketekannya lebih kalau pakai nun taukid. Itu ada dua qiraah. An syai'in bertanya tentang sesuatu tunkiruhu minni, ini tafsirannya, yang kau mengingkarinya dariku. Ya tentu Nabi Musa akan mengingkari ya perbuatan Nabi Khidir karena bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Fi ilmika, yang kau mengingkari aku, mengingkari perbuatanku, fi ilmika, sesuai dengan pengetahuan kamu. Artinya apa? Syariat Nabi Musa. Wasbir, maka sabarlah. Jangan bertanya. Ya, jangan bertanya. Sampai kapan? Hatta uhdisa laka minhu zikra. Sehingga aku menyebutkan kepada kamu tentang perbuatan yang kau ingkari itu, zikro, penjelasannya. Ya, itu janji Nabi Khidir kepada Nabi Musa, nanti aku akan jelaskan. Ya, nanti. Tapi sebelum waktunya kamu jangan banyak bertanya. Tapi Nabi Musa melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariatnya, ya beliau bertanya, beliau melarang. Ya, beliau melarang. Karena memang Nabi Musa diutus untuk itu. Untuk melarang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membunuh orang itu dalam syariat Nabi Musa dilarang. Nabi siapapun ya syariahnya itu pasti melarang membunuh. Ya kalau didiamkan kan jadi bertentangan. Makanya Nabi Musa dalam hal itu nggak sabar.
beliau tetap bertanya sekaligus apa mengingkari, melarang. Kemudian azkurahu laka, yakni sampai aku menjelaskan kepada kamu biilatihi, sebabnya. Sebabnya apa? Nanti aku jelaskan. Tapi sebelum waktunya aku jelaskan, kamu nggak boleh bertanya. Faqabila Musa syartahu. Karena Nabi Musa dalam hal sebagai murid, ya beliau menerima aja. Faqabila Musa, maka Nabi Musa menerima syartahu, syarat yang disyaratkan oleh Nabi Khidir untuk belajar kepada beliau. Yaitu nggak boleh bertanya atas apa saja yang aku lakukan. Apalagi protes. Ya, Nabi Musa justru bukan bertanya aja, sekaligus juga protes, mempertanyakan. Riayatan li'adabil muta'alimi ma'al alimi. Karena menjaga ya sopan santun orang yang belajar terhadap guru. Ta'lim ma'al alim. Ya. Makanya ada seorang pengarang mengajar ya ta'lim al-muta'allim. Ya, bagaimana guru dengan murid, ya seperti itu. Nah, karena Nabi Musa menyanggupi persyaratan Nabi Khidir, boleh mengikuti beliau untuk diajarkan ilmu, ya Nabi Musa setuju, lalu fantalaqa, maka mereka berangkat. Ya, setelah Nabi Musa setuju, Nabi Musa dan Nabi Khidir berangkat. Intalaqa itu berangkat. Nah, pertanyaannya, ya, kemana Yusha bin Nun? Itu pemuda yang diajak oleh Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Ini kemana ini? Kok nggak disinggung? Oleh Allah disebutkan hanya dua, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Padahal kan Nabi Musa ketika berangkat mencari Nabi Khidir kan berdua dengan seorang pemuda namanya Yusha bin Nun. Ini kemana? Ada satu riwayat mengatakan Yusha bin Nun disuruh pulang oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir. Ada mengatakan nggak disebutkan Yusha bin Nun, hanya beliau berdua, Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena inti ceritanya itu hanya terkait Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi nggak perlu, ya kan? Jadi Yusha bin Nun ceritanya habis ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Selesai. Ya, selesai. Itu. Ya, bisa jadi tetap ikut tapi tidak ada peran di sini sama sekali. Tidak ada peranannya, gitu ya. Jadi yang berperan cuma Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka mereka berangkat, mereka berdua, Nabi Khidir, Nabi Musa berangkat, ya. Berangkat yamsyani. Berangkatnya pakai apa? Apakah jalan kaki, naik kendaraan, tapi di sini yamsyani. Karena kita tahu ya Nabi Musa kan nggak bawa kendaraan, bawa perahu, ya kan? Ya. Kemudian ya ini berjalannya sudah berlabuh, berarti di pantai nih, ya di pesisir. Maka beliau berjalan tanpa kendaraan. Yamsyani, mereka berdua berjalan ala sa'il bahri, di pesisir pantai, berjalan sambil menunggu kapal yang lewat, perahu yang lewat. Ya. Hatta idza raqiba, sehingga apabila mereka berdua naik pisapinati, perahu. Jadi mereka berjalan di pesisir, ya di sepanjang pantai. Lalu pas ada perahu lewat, mereka stop, lalu berhenti. Nabi Musa dan Nabi Khidir minta tumpangan. Ya, naik perahu itu. Isapinati, perahu. Alati marat bihima, yang lewat di hadapan keduanya. Mungkin dengan lambaian tangan, Nabi Musa bersama Nabi Khidir, kemudian perahu itu berhenti. Ya, lalu Nabi Musa naik. Ya, Nabi Musa naik. Pantalaqah. Begitu naik, lalu berjalan di tengah laut, itu kapal dibolongin oleh Nabi Khidir. Di tengah laut, kapal dibolongin oleh, ya itu perbuatan baik apa jelek?
Udah dikasih ditolongin, kasih tumpangan, diperbolehkan naik perahu. Udah di tengah laut dibolongin tuh perahu. Akibatnya apa? Kan bisa tenggelam. Ya, bisa mati semua. Ya, bisa mati semua. Ya. Tapi ini memang ilmu dari Allah. Itu perahu dibolongin, kagak masuk air. Ya, itu pendapat yang pertama. Dalam kitab tafsir yang lain, oleh Nabi Musa cepat-cepat ditutup. Cepat ditutup. Ya, ini perbuatan pertama Nabi Khidir yang nanti ditentang oleh Nabi Musa. Begitu mereka naik perahu, khoroqaha, dibolongin oleh Nabi Khidir. Ya, kan kalau perahu kan pakai papan, ya pakai kampak, ya dia dicongkel, ya bolong kan, ya bolong, ya tapi ya nggak sampai masuk air. Ya konon katanya ditutupin oleh Nabi Musa. Ada lagi mengatakan memang nggak masuk air, itu satu ujian. Ya, sehingga Nabi Musa dan Nabi Khidir ya bisa berlabuh selamat, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Kharaqaha, perahu itu dibolongin al-Khidiru oleh Nabi Khidir. Contohnya membolongi perahu itu bi'an iqtala'ah, itu dia melepas, ya iqtala'ah, lauhan, papan perahu, satu papan, au lauhaini, atau 2 lembar papan, minha dari perahu, min jihatil bahri, dari arah laut, jadi pas di atas laut. Dengan apa? Dicongkel, ya itu tadi dicongkel, qola'ah, bifaksin, dengan kampak, lama balagot al-lujaja, manakala perahu itu berada di tengah lautan. Siapa yang enggak spot jantung itu? Ya, di tengah laut, ya kan? Lalu perahu dibolongin, ya semua penumpang lihat. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya, tapi ya dalam riwayat itu enggak sampai tenggelam. Nah, Nabi Musa melihatnya bukan enggak tenggelamnya, tapi apa? Membolongi, ya ngelobangin perahu itu, merusak perahu itu. Maka Nabi Musa tegur. Apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa, berkata kepada Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Akharaqtaha. Ya. Kenapa? Engkau bolongin perahu. Ya. Itu ghriqa alaha, supaya penumpangnya tenggelam. Ya. Itu pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sekaligus tentunya melarang. Ini bertanya tapi untuk mengingkari, melarang. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah, bi fathi tahtaniyati, itu dibaca fathah tahtaniyah, yaitu liyaghriqa. Tahtaniyah itu berarti ya, karena ada di bawah. Ya, kalau tak itu fauqiyah, adanya di atas. Ya, di bawahnya, titik 2-nya kan ada di bawah. Liyaghriqa. Nah, kalau dibaca liyaghriqa, ya, dibaca tatah ini wara, ya, waraf'i ahliha, dan dibaca ropa kalimat alaha, maka menjadi litaghriqa ahlaha, ya, litaghriqa ahluha, maaf, dibaca rofa. Jadi kalau istilah rofa itu yang dimaksud adalah dhammah, ya, dhammah. Ini istilah ahli-ahli kitab seperti itu. Dia tidak menyebutkan dhammah, tapi dia menyebutkan i'rabnya. Ya, kita tahu i'rab itu kan ada 4 dalam kalimat. Pertama rofa, nasab, kemudian jar, jazm. Ya, 4 disebut i'rab. Nah, ini ketika menyebutkan rofa, ya, maka yang dimaksud adalah dhammah. Karena dhammah itu alamat pokok dalam i'rab rofa. Kalau disebut bin nasbi itu fathah. Bil jarri itu yang dimaksud adalah jar. Karena alamat jar itu paling pokoknya adalah kasrah. Ya. Kalau bisukuni itu adalah jazm. Seperti itu. Itu istilah-istilah para ulama, tidak mengatakan bidomati tapi birraf'i. Berarti dibacanya ahluha. Itu sama saja artinya. Ya. Kalau ini supaya engkau menenggelamkan.
Tapi kalau litagriqu alaha supaya apa? Penumpangnya itu tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra. Langsung Nabi Musa mengingkari ya perbuatan Nabi Khidir dengan mengatakan sungguh, ini pakai dua taukid. Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat diingkari. Ya. Nukra adalah syai'an imra ay aziman mungkara. Kau telah melakukan perbuatan besar dan diingkari. Ya, diingkari. Suatu perbuatan yang enggak baik. Lalu gimana setelah dibolongin itu perahu? Ruya. Ada riwayat annal ma'a lam yadkhulha. Bahwa meskipun perahu itu bolong, tapi airnya enggak masuk ke dalam perahu. Enggak masuk ke dalam perahu. Ya. Tapi dalam tafsir lain itu disebutkan penyebabnya. Yaitu Nabi Musa tutupin itu. Ya, bolongan yang dibolongin oleh Nabi Khidir. Nah, setelah Nabi Musa ya bertanya sekaligus menentang perbuatan Nabi Khidir karena tidak sesuai dengan syariat Nabi Musa, Nabi Khidir mengingatkan. Ya, Nabi Khidir mengingatkan. Tadi kan sudah saya katakan, kamu nggak bakalan mampu sabar. Ya, maka kata Nabi Khidir apa? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, Nabi Khidir berkata, bukankah tadi aku sudah mengatakan bahwa engkau enggak bakalan mampu sabar. Ya, dalam mengikuti aku menuntut ilmu. Ya. Kalau bahasa Betawi gue kata juga apa ya kan gitu. Ya, kayak gitulah ya. Ya. Itu kata Nabi Khidir. Nabi Musa minta maaf. Karena beliau masih pengen belajar gitu. Ya kan? Ya, rupanya Nabi Musa tahu Nabi Khidir agak emosi begitu ya. Kenapa? Karena syaratnya dilanggar oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir dengan nada yang cukup ketus ya. Tadi, alam aqul innaka lan tastati'a maya sabra. Apa kata Nabi Musa? Sekaligus minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Ini bentuknya Nabi Musa alaihissalam. Beliau ya supaya nggak begitu disalahkan, ya padahal beliau menyadari ya itu melanggar syarat ya antara beliau dengan Nabi Khidir itu tidak boleh bertanya. Nabi Musa sengaja, bukan nggak sengaja. Tapi supaya tetap boleh belajar, Nabi Musa menyalahkan siapa? Yaitu apa? Setan. Ya. Nabi Musa beralasan lupa. Saya kira Nabi Musa nggak lupa itu. Ya, nggak lupa. Karena apa yang dilakukan oleh Khidir bertentangan dengan syariat beliau. Beliau yakin betul itu salah. Ya kan? Beliau kan bukan hanya bertanya, juga apa? Mengingkari. Yang Anda lakukan adalah perbuatan yang nggak baik. Ya, nukra. Itu, ya. Berarti Nabi Musa apa? Sengaja, bukan nggak sengaja. Tapi beliau di sini memberikan alasan apa? Nggak sengaja. Tidak sengaja. Gimana sih? Ya, karena aku lupa katanya. Ya. Jadi jawaban Nabi Musa, qala la tu'akhidni. Nabi Musa menjawab, janganlah engkau menyalahkan aku. Ya. Gimana sih itu disebabkan aku lupa. Ghafaltu disebabkan aku lalai, an taslimi laka yaitu apa? Pasrah kepada engkau, itu enggak boleh bertanya. Wa tarkil ingkari alaika, dan tidak mengingkari perbuatan kamu. Ya. Ini Nabi Musa alaihissalam supaya masih diperbolehkan apa? Menuntut ilmu ya dengan Nabi Khidir, Nabi Musa apa? Mengatakan lupa. Ya, saya yakin enggak lupa itu. Ya, karena itu bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa enggak boleh diam. Kalau diam nanti bahaya itu. Ya, akibatnya dia anggap benar oleh umat Nabi Musa perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut. Maka nanti orang akan gampang membunuh orang. Orang akan gampang merusak barang orang lain. Ya, seperti itu. Jadi itu wajar Nabi Musa. Ya, tapi Nabi Musa di sini supaya enggak disalahkan, ya beliau mengatakan apa? Bima nasi itu. Ya, alasannya apa? Lupa. Wala turhikni, jangan kau mengembankan aku, tukallifni, mengembankan aku min amri usra.
Masakoh, kesusahan dari urusanku, yaitu apa? Menemani kamu untuk aku belajar kepada kamu. Ini min amri. Ya, kalau kamu larang karena perbuatanku tadi itu melarang, bertanya sekaligus mengingkari, ya engkau tidak memperbolehkan aku lagi ikut untuk belajar, berarti ya engkau membuat susah aku. Itulah kata Nabi Musa alaihissalam. Wala turhikni min amri usrah. Masyaqqatan, usrah itu masyaqqah. Ya, kesusahan. Fi suhbati iyyaka, di dalam aku mengikuti kamu. Ai amilni fiha bil afi wal yusri. Yakni ya perlakukan aku dalam masalah itu dengan apa? Dengan pengampunanmu dan kemudahanmu yang membuat aku susah. Itu permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir untuk supaya Nabi Musa diperbolehkan ya ikut Nabi Khidir untuk belajar. Kemudian fantalaqa, setelah Nabi Khidir memaafkan, ya disinilah ya seorang guru dituntut sabar memang ya, atas ulah muridnya seperti itu, ya sabar. Maka Nabi Khidir tetap mau mengajarkan muridnya, itu Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah Nabi Khidir memaafkan, fantalaqa, lantas mereka berdua melanjutkan perjalanan. Ba'da khurujihima, setelah mereka turun minas safinati, dari perahu. Ya, di awalnya kan nanti naik perahu, kemudian perahunya di tengah laut dilobangin, ya tapi nggak masuk air. Ini bukti bahwa meskipun dilobangin nggak masuk air, nggak tenggelam tuh perahu, buktinya Nabi Musa dan Nabi Khidir bisa berlabuh di satu pantai. Berlabuh, kemudian mereka turun. Begitu turun, melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki lagi. Yamsyani, dengan jalan kaki lagi. Nah, ketika mereka berdua jalan kaki, hatta idza laqiya ghulaman, sehingga apabila mereka ya berdua ketemu seorang anak, ghulaman seorang anak kecil, lam yablugh al-insa, belum baligh, yal'abu ma'asibyani, yang sedang bermain bersama teman-teman kecilnya, ahsanuhum wajha, dan yang dibunuh ini yang paling cakep. Ahsanuhum wajha, yang mukanya paling ganteng, yang dibunuh. Ya. Faqatalahu, lalu oleh Nabi Khidir dibunuh. Nabi Musa lagi-lagi protes. Ya kan? Udah pasti, karena itu bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Faqatalu al-Khidir, dia dibunuh, maka dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya, anak kecil yang nggak punya dosa, ya dibunuh. Ya siapa yang nggak menantang? Ya, jangankan Nabi Musa, kita sendiri kalau lihat orang seperti itu pasti kita tentang, pasti kita larang. Ya apalagi Nabi Musa alaihissalam. Dibunuhnya dengan cara apa? Bi'an zabahu bisikini. Mbak Nyeli Taswir menggambarkan cara membunuhnya gimana? Yaitu dengan cara disembelih dengan pisau. Ya, ini namanya bak ditaswir. Kan tadi ya Allah katakan aqatalahu. Lalu Nabi Khidir membunuh Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Kan gitu. Nah, kita kan pengen tahu membunuhnya caranya gimana. Nah, ini dijelaskan oleh mufassir. Makanya pakai bi'an, namanya bak ditaswir. Gambarannya apa? Bentuknya apa? Yaitu bi'an zabahu, disembelih, dipotong, bisikini, dengan pisau, muttaji'an, sambil diterlentangkan, dibaringkan. Sambil dibaringkan, dipotongnya itu. Ya, dipotongnya itu. Nah, di sini pisaunya dari mana ya jangan tanya dah. Ya, sebab Allah sendiri nggak menjelaskan. Allah menjelaskan apa? Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Cara membunuhnya Allah nggak jelasin. Nah, di sinilah mufassir yang menjelaskan. Ya namanya orang kan pengen tahu gitu ya. Ya pokoknya intinya dibunuh lah begitu. Lalu ada lagi yang mengatakan iktala ra'sahu biyadihi.
Pendapat yang kedua, dibunuhnya dengan cara yaitu lehernya dipisahkan dari badannya. Dipiting begitu sampai patah lehernya. Ya, yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Yang penting dibunuh. Cara membunuhnya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mufasir aja. Ada lagi yang mengatakan au daraba ra'sahu bil jidari. Pendapat yang ketiga, dibunuh dengan cara dijedotin. Ya, dibenturkan ke tembok. Nah, pertanyaannya tembok mana? Kan jadi pertanyaan lagi tuh. Ya kan? Ya, berarti begitu mereka berlabuh, mereka berjalan, berarti di situ ada tembok. Ketemu anak kecil lagi bermain, yang satu diambil, dibunuh dengan cara dijedotin. Ya, dengan cara dari 3 macam bentuk pembunuhan ini yang mana yang paling enak? Yang kesannya tidak menyiksa. Tadi dipiting, dipatahin apa lehernya, itu kejam. Yang kedua dijedotin, dibenturin ke tembok, juga sakit kejam. Ya, yang pertama ini yang ada agak-agak inilah ya. Ya, itu dengan pisau. Dengan pisau, ya itu. Nah, Nabi Musa sebagai Rasul, ya syariat beliau kan melarang pembunuhan. Dengan cara apapun. Ya, apalagi terhadap anak yang nggak berdosa. Ya, pantas Nabi Musa bertanya. Ya, Nabi Musa bertanya. Jadi, aqwalun. Ada banyak pendapat tentang cara Nabi Khidir membunuh anak itu. Maka di sini aqwalun. Di sini sebutin cuma 3. Padahal banyak banget pendapatnya. Ya, cara Nabi Khidir membunuh anak itu. Tadi kan cuma 3 cara nih. Ya, pendapat yang lain banyak. Ya, nggak tahu ada caranya dilempar dan sebagainya, nggak tahu udah. Ya, di sini hanya disebutkan 3. Ya, makanya supaya kita nggak pusing, ya pokoknya dibunuh. Caranya, Allahu a'lam. Pokoknya itu anak mati aja. Itu aja dah. Wa tahuna bil fa'i al-atifati. Dan di sini digunakan fa sebagai penyambung. Faqatalahu. Fa-nya itu fa'atifah. Jadi huruf ataf itu banyak. Yang terkenal adalah wawu, summa, fa. Yang sangat terkenal. Kalau wawu, ya ini namanya atifah. Ya, atifah menunjukkan ya bahwa antara sebelum wawu dan sudah wawu itu ada dua-duanya. Tidak menunjukkan sebelum wawu duluan dan sudah wawu belakangan. Kita lihat ayat wudu. Ayat wudu dalam firman Allah, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wa ay kayak wa semua nih. Wa aydiyakum. Ya, ilal marafiqi. Wamsahu pakai wa. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pakai wawu semua. Dari muka, kemudian kedua tangan bersama sikut, kemudian mengusap kepala, ya, dan membasuh 2 kaki bersama mata kaki. Semuanya pakai dan. Pakai dan. Ya, ini tidak menunjukkan tartib. Benar. Urut. Bukan berarti Allah sebutin muka duluan enggak. Karena itu sudah pakai wa. Wa tidak menunjukkan urut. Ya. Makanya ada satu mazhab Hanafi mengatakan apa? Wudu dari kaki dulu boleh. Karena ayat Al-Quran pakainya wawu, bukan pakai fa, bukan pakai thumma. Tidak menunjukkan urut. Itu mereka. Ya, tapi tetap saja praktiknya mereka wudu dari muka dulu. Ya, meskipun di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, nggak ada yang wudu dari kaki dulu. Ya, sekalipun secara hukum boleh. Lalu mazhab Syafi'i, tartib adalah merupakan rukun atau furud. Wudu itu furud, kalau sholat itu arkan. Furudul wudu, tartib, artinya buka dulu, kemudian kedua tangan. Dari mana mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengambil dalil? Ya, beliau mengambil dalil tentang muka dulu, ya, kedua tangan dan seterusnya sampai kaki, itu mengambil dari firman Allah tentang sa'i. Tentang sa'i. Ketika diwajibkan sa'i atau dijadikan sebagai rukun, baik dalam haji maupun dalam umrah, sahabat bertanya, min aina nabda'u ya Rasulullah? Dari mana kami mulai sa'i? Apakah dari Sofa ke Marwah atau dari Marwah ke Sofa?
Itu pertanyaan para sahabat. Rasulullah jawab, ibda'u bima bada Allah. Awalilah dalam sa'i itu dengan apa yang Allah mulai dalam firman-Nya. Allah dalam firman-Nya mulain apa dulu? Marwah dulu apa sofa dulu? Sofa dulu. Mawar dulu, maaf. Ya, sofa dulu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, sungguhnya bukit Sofa dan bukit Marwah. Yang Allah sebutin apa dulu? Sofa dulu. Maka dari situlah dimulai sa'i. Dari bukit Sofa ke Marwah. Nah, begitu juga ayat wudu. Dalam ayat itu yang Allah mulain apa dulu? Muka dulu. Baru terakhir kaki. Maka dari situlah mulai dulu. Buka dulu karena Allah mulai dengan muka. Ini dalil mazhab Syafi'i. Tidak mengambil dari ayat karena ayat itu pakai wa. Wa itu tidak menunjukkan sebelum wa duluan, setelah wa belakangan. Enggak. Kecuali summa atau fa. Kalau summa berarti sebelum summa duluan. Ya, setelah summa belakangan. Ya, setelah summa belakangan. Sambil firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi tur." Ini semuanya urut. Semuanya urut. Ya. Ketika Allah menghidupkan, menciptakan kamu, ya kaifa takfuruna billah, ya ini semuanya urut. Ada yang pakai summa, ada yang pakai fa. Berarti sebelum summa duluan, setelah summa belakangan. Ya. Tapi kalau wawu itu tidak menunjukkan itu. Wawu hanya punya arti mutlaqul jam'i. Yaitu sebelum wawu harus ada dan sesudah wawu juga harus ada. Kalau saya mengatakan ja'a Muhammadun wa Amrun. Telah datang Muhammad dan Amr. Yang mana yang duluan? Yang mana yang duluan datang? Muhammad memang sebelum wawu. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Tapi tidak menunjukkan wawu ini bahwa Muhammad datang duluan. Enggak ada. Bisa jadi Muhammad belakangan, Amr yang duluan. Yang penting dua-duanya datang. Itu faedah wawu. Nah, kalau faedah fa berarti apa? Belakangan. Sebelum fa duluan, setelah fa belakangan. Maka di sini ya fa al-atifah. Karena fa itu banyak, ada fa jawab, ya, ada fa atifah. Li'anna qatlah. Karena pembunuhan itu terjadi akibal laki. Setelah bertemu dengan anak kecil. Setelah bertemu dengan anak kecil. Ya. Ketemu dulu dengan anak kecil atau membunuh dulu anak kecil? Ketemu dulu, kalau nggak ketemu gimana membunuhnya? Makanya sini urut. Hatta lakiya gulaman fakotalahu. Pas itu. Dan waktunya menunjukkan nggak lama. Kalau pakai fa ini nggak lama. Begitu ketemu langsung dibunuh. Ketemu dulu antara Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan anak kecil itu. Baru setelah ketemu dibunuh. Ini waktunya nggak lama. Kalau fa itu nggak lama. Nggak lama. Perbedaan itu bisa kita lihat antara fa dengan summa dalam firman Allah tadi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kamu dulu nggak ada. Fa ahyakum. Lalu Allah hidupkan. Ini segera. Nggak pakai nunggu waktu lama. Karena Allah menciptakan dengan kun fayakun. Mungkin prosesnya manusia lahir itu lama. Ya kan? Dari segumpal manis, segumpal darah, segumpal daging. Kemudian Allah bentuk. Ya kan? Ya baru ya 9 bulan lah. Ya, tapi tetap ketika menciptakannya itu langsung. Ya. Bahyakum. Tsumma yumitukum. Setelah manusia hidup, kemudian Allah matikan. Ya, ini dalam waktu yang lama. Waktu yang lama. Bahkan manusia ada yang ratusan tahun umurnya. 100 tahun, 40 tahun, 20 tahun. Atau yang keguguran juga termasuk lama. Keguguran sebulan, 2 bulan kan lama. Ya, termasuk lama. Makanya pakai tsumma. Ya, tsumma yumitukum. Tsumma yuhyikum. Nah, setelah Allah matikan untuk Allah hidupkan kembali lama. Kapan Allah hidupkan kembali? Nanti. Setelah manusia, kalau meninggalnya ya orang-orang tua kita dulu ini lebih lama daripada kita. Ya kan? Tapi tetap lama juga. Dari manusia itu meninggal lalu Allah bangkitkan. Allah hidupkan kembali. Lama apa sebentar? Lama. Makanya pakai tsumma. Tsumma yuhyikum
tsumma ilaihi turja'un. Lalu melalui proses baru juga membutuhkan waktu yang lama, semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Qala lahu Musa, Nabi Musa melihat ada anak kecil enggak bersalah dibunuh, ya ditegurlah oleh Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, aqatalta nafsan zakiyatan. Ya, masa kamu anak kecil yang suci kamu bunuh? Zakiyatan tahiratan. Ya. Lam tablu hadda taklifi, yang belum balik disebut apa? Zakiyah. Karena anak itu ya sebelum balik, berarti belum mukallaf, itu tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Sekalipun orang tuanya non-muslim, kafir. Kalau anak belum balik, tempatnya adalah surga. Ya, tempatnya adalah surga. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi. Lahir dalam keadaan suci. Ya, tergantung dua orang tuanya nanti. Mau dikemanakan kesucian itu? Ya, mau dimajusikan boleh, maksud bukan boleh. Artinya apa? Tergantung orang tua. Makanya kita bersyukur pada orang tua kita yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, menghantarkan kita menjadi orang yang beriman. Ya, ini kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suci, makanya zakiyatan, tahiratan, suci. Ya, anak kecil ya enggak berdosa, suci, ini kok dibunuh? Ya, orang gede aja dibawa nggak boleh dibunuh. Ini apalagi anak kecil. Pantas Nabi Musa protes. Wa fi qiraatin zakiyatan tanpa alif bitasdizil ya'i zakiyatan bila alifin bihori nafsin, tanpa pembunuhan yang dia lakukan. Ya, namanya kisos. Bihori nafsin maksudnya apa? Ai lam taqtul nafsan. Yaitu dia tidak membunuh seseorang. Ya, kalau membunuh dibenarkan, itu kisos. Tapi ini anak kecil, udah enggak membunuh, lalu anaknya masih kecil suci, ya ini dibunuh oleh Nabi Khidir. Pantas Nabi Musa apa? Protes. Ya, pantas Nabi Musa apa? Melarang. Ya, marah. Ya pastilah. Karena itu bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah, lam taqtul nafsan. Maka kata Nabi Musa, laqad jita syai'an nukra. Sungguh Anda telah melakukan sesuatu yang mungkar, yang enggak benar, yang dilarang. Ya, itu kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, tentu dengan nada yang sangat tinggi. Karena itu menurut syariat Nabi Musa haram. Ya, jangankan anak kecil ya. Ini anak kecil, ya orang gede saja dibunuh enggak boleh. Ya, nggak boleh, bahkan pembunuhan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, dosanya. Ya, makanya ada sanksi, termasuk dosa besar yaitu apa? Kisos. Nah, saya kira demikianlah ya cerita yang ketiga yang terdapat di dalam surat Kahfi, itu antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tentu ya ini Rasulullah sampaikan cerita ini di hadapan orang-orang Yahudi yang tentunya karena ini terkait dengan Nabi Musa, mereka banyak tahu. Ya. Mereka tahu. Ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah ceritakan, mereka enggak protes, ini menunjukkan bahwa cerita ini adalah benar. Kalau kita sudah percaya. Tapi dengan diamnya mereka enggak protes, orang Yahudi, ini menunjukkan apa yang Rasulullah sampaikan adalah betul-betul firman Allah. Sebab Rasulullah enggak akan tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah. Ya, inilah rahasia hikmah di mana Rasulullah disebut An-Nabiyul Ummi. Ya, Nabi yang ummi. Keumian Rasulullah SAW adalah kehormatan. Ada orang mengatakan apa? Ketika ya kita mengatakan Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Anda jangan sembarangan katanya ngomong. Berarti Anda menghinakan Rasul. Jangan mengatakan Rasulullah buta huruf. Ya, ini pengertian yang salah. Ya, jadi Rasulullah buta huruf itu adalah kemuliaan. Ya, untuk menangkal tuduhan orang bahwa Al-Quran ini adalah hasil bacaan baginda Rasul terhadap kitab-kitab terdahulu. Rasulullah nggak bisa baca.
tapi bisa menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan yang mendengar cerita itu adalah umat yang bersangkutan dengan cerita itu, seperti Bani Israel. Dan mereka nggak protes, ya kan? Nah, pertanyaannya, Rasulullah tahu dari mana? Baca kagak, belajar kagak, tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu. Oh, itu tujuannya ke situ. Ya, untuk Rasulullah ummi adalah kehormatan, kemuliaan. Tapi untuk umatnya kalau ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, adalah apa? Ya, cilaka 12. Ya, makanya menuntut ilmu itu wajib dalam Islam. Ya, diwajibkan, bukan hanya hak, tapi wajib. Ya, itu. Jadi tetap Rasulullah itu adalah ummi, an-nabiyul ummi. Ya, saya kira demikianlah ya cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, yang tentunya tentang Nabi Khidir ikhtilaf apakah beliau sampai sekarang masih hidup atau sudah meninggal. Ini ada dua versi. Ada mengatakan masih hidup karena beliau dikasih air kehidupan. Ya, makanya nggak heran kalau ada konon katanya para wali ketemu dengan Nabi Khidir. Ya Allah wa'lam tuh. Ya kan? Ya, banyak kan cerita wali-wali begitu ketemu dengan Nabi Khidir. Ya, tapi nggak ada riwayat Nabi Khidir ketemu dengan baginda Rasul. Nggak ada. Ya, yang penting kita percaya Nabi Khidir itu ya benar pada masa Nabi Musa alaihissalam. Untuk setelahnya, wallahu a'lam. Tidak ada juga mengatakan meninggal. Meninggal. Jadi adanya cerita ini ketika masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida ya Rabbana ya Allah. Ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rizqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.